Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berkisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zamannya Nabi Muhammad. Baiklah, di Romawi terdapat sebuah kota yang sangat subur. Kota ini bernama Kota Apsus. Kota ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Bahkan raja ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Raja ini bernama Raja Dikianus. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dan singgasana yang sangat megah yang berlapiskan emas. Di kiri singgasana selalu didampingi oleh penasehat kerajaan, yaitu 6 pemuda yang selalu mendampingi apapun yang raja lakukan. Suatu ketika, saat raja mengadakan pesta, raja mendapati berita bahwa akan ada raja dari Persia yang ingin menyerang kerajaan Dikianus. Dikianus merasa takut dan sangat bergetar. Dia tidak sadar bahwa mahkotanya pun terjatuh dan Dikianus pun terjatuh dari singgasananya dan terguling terjatuh di lantai. Lalu melihat kejadian itu, para penasehatnya pun merasa bingung. Kalau raja, mengapa? Kalau dia Tuhan, mengapa begitu takut? Akhirnya setelah kejadian itu, mereka pun pulang kembali ke rumahnya. Saat kembali, teman-teman berkumpullah 6 pemuda tersebut. Apakah kalian melihat kejadian tadi? Menurutku itu sungguh aneh. Ya benar, aku pun berpikir demikian, kata Tamliko. Bagaimana mungkin Dikianus yang merasa dirinya raja begitu ketakutan dan merasa sedih saat mendengar bahwa ada raja Persia yang ingin menyerangnya. Jika dia Tuhan, seharusnya dia tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa takut, bahkan kecewa. Baiklah, terus apa yang harus kita lakukan, Tamliko? Sebaiknya kita mencari Tuhan kita yang sebenarnya, Tuhan yang Maha Esa, yang jaga langit dan bumi ini. Akhirnya mereka pun berencana untuk pergi dari istana. Pada malam hari, setelah malam begitu gelap gulita, mereka berenam berencana untuk pergi jauh. Lalu Tamliko pun membawa seikat kurma untuk bekal di perjalanan. Setibanya di jalan, Tamliko menjual kurma-kurma itu dan menghasilkan uang sebanyak 3 dirham yang ia simpan di dalam saku celana sutranya. Mereka pun berjalan begitu jauh sampai kaki mereka terluka dan berdarah-darah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pengembala yang sedang mengembalakan kambingnya. Hai pengembala yang baik hati, bolehkah saya meminta segelas air minum atau susu untuk kamu menghilangkan dahaga kami? Tentu saja boleh, tetapi jika saya boleh tahu, dari manakah tuan-tuan semua? Sepertinya Tuan adalah orang-orang yang sedang melarikan diri. Apakah jika berbicara jujur saya akan selamat? Ya, ceritakanlah kepada saya, ujar pengembala itu. Lalu Tamliko pun menceritakan kisah yang ia alami, mulai dari kerajaan sampai dia berada di sini. Lalu tanpa diduga, sang pengembala itu tersungkur dan mencium kaki Tamliko. Kalau begitu, izinkanlah saya untuk ikut bersama tuan-tuan, karena saya pun meyakini bahwa ada Tuhan selain Dikianus yang lebih berkuasa lagi. Lalu pengembala itu pun pergi untuk mengembalikan binatang-binatang gembalaannya. Ketika mereka kembali, ternyata pengembala itu membawa seekor anjing berwarna hitam pekat. Anjing itu bernama Khitmir. Lalu, bagaimana mungkin kamu ikut bersama kami sedangkan anjingmu ini ikut? Tiba-tiba anjing itu pun terduduk depan mereka dan berkata, La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Melihat keajaiban itu, pemuda-pemuda itu pun mengizinkan Khitmir ikut dengan mereka. Mereka pun 7 pemuda ini pergi jauh sekali. Sampailah mereka di sebuah gunung bernama Najlus. Mereka pun mendaki gunung itu. Ternyata di atas gunung itu terdapat sebuah gua bernama Gua Wasit. Di dalam gua itu ada begitu banyak tumbuhan yang subur dan juga ada mata air. Mereka pun beristirahat, makan dan minum. Setelah itu mereka tertidur lelap. Lalu Allah mencabut nyawa mereka. Ternyata di kerajaan, Dikianus ingin mengadakan sebuah upacara penyembahan berhala. Di sana dia mencari 6 orang penasehatnya yang dari tadi tidak dia lihat. Lalu Raja Dikianus mendapat berita bahwa ke-6 pemuda tersebut telah pergi mencari Tuhan yang Maha Kuasa. Raja Dikianus pun sangat marah. Lalu dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari ke-6 pemuda tersebut. Sampailah Raja Dikianus beserta pasukannya di kaki gunung Najlus. Aku yakin pasti 6 pemudaku ada di gunung ini. Lalu dia pun mendaki sendiri gunung tersebut. Dan benar saja Dikianus menemukan pintu gua yang tertutup dan dia secara pelan-pelan
mendekati gua tersebut dan melihat seekor anjing yang sedang tertidur pulas di depannya. Lalu Raja Dikianus pun masuk dan dia melihat 7 pemuda yang tertidur dengan sangat lelap. Dikianus pun memerintahkan kepada tukang bangunan di negerinya untuk menutup pintu gua itu. Aku yakin mereka akan tersiksa karena kelaparan. Jika memang mereka memiliki Tuhan yang Maha Esa, Tuhan mereka akan mengeluarkan mereka dari gua itu. Dikianus pun pergi kembali ke istananya. Tak lama kemudian, ketujuh pemuda ini ternyata terbangun karena merasa lapar. Wah, sepertinya kita telah lalai dari beribadah kepada Tuhan kita. Bagaimana ini? Selama apakah kita tidur? Kita baru tidur sehari semalam saja. Ternyata sekeliling mereka pun sudah berubah. Pohon-pohon sudah mati dan mata air pun sudah kering. Lalu bagaimana kita harus mencari makan nih? Sebaiknya ada salah satu dari kita pergi ke kota. Akhirnya Tamliko pun menawarkan diri, bagaimana kalau aku saja yang pergi ke kota? Tamliko pun turun dengan menggunakan baju pengembala. Lalu Tamliko sampailah di pintu gerbang kota dan melihat sebuah bendera berwarna hijau yang bertuliskan La ilaha illallah Isa ruhullah. Tamliko pun bingung, subhanallah, mengapa ada bendera seperti ini? Apakah ini kota Apsus? Lalu Tamliko menyapa beberapa orang yang ia temui. Semuanya menjawab dengan sangat ramah, beda dengan saat ia meninggalkannya. Lalu Tamliko pun pergi. Sampailah Tamliko di sebuah pasar dan dia bertemu seorang pedagang roti. Bapak, bolehkah saya tahu kota apakah ini? Ini kota Apsus. Nah, siapakah raja yang di sini? Raja yang memimpin adalah Raja Abdurrahman yang bijaksana. Semakin bingunglah Tamliko. Tetapi bukannya raja kita adalah Dikianus? Dikianus itu sudah mati 300 tahun yang lalu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau begitu bolehkah saya membeli roti dengan uang ini? Melihat uang yang ada di tangan Tamliko, pedagang roti itu menuduh kalau, wah, jangan-jangan kamu menemukan harta karunnya, berbagilah dengan saya sedikit saja harta karunmu. Tapi karena memang tidak punya harta karun, Tamliko bingung. Tidak, Pak, ini uang aku hasil penjualan kurma 3 hari yang lalu. Bohong, ini adalah uang mata uang sudah lama sekali, 300 tahun lalu, sekarang sudah tidak dipakai. Lalu pedagang roti itu pun marah dan menangkap Tamliko. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung membawa Tamliko kepada raja. Alhamdulillahnya raja saat ini raja yang bijaksana. Raja pun mendengar penjelasannya. Lalu raja meminta, baiklah, kalau kamu memang menemukan harta karun, 1/5-nya boleh kamu miliki dan selebihnya berikan kepada saya. Tapi raja, aku tidak menemukan harta karun. Lalu siapakah kamu? Saya adalah penduduk di sini, raja. Siapa yang kamu kenal? Tamliko pun menyebutkan 1000 nama, tapi sayangnya tak ada satupun yang mengenali nama-nama yang disebutkan Tamliko. Lalu di manakah kamu tinggal? Aku memiliki sebuah rumah di pinggir kota. Lalu akhirnya, baiklah, kalau memang kamu benar, ajaklah beberapa penggawa saya untuk mendampingimu ke rumahmu. Lalu Tamliko dengan didampingi ajudan raja mendatangi rumahnya dan tibalah dia di pintu rumah. Assalamualaikum. Ternyata dibukakanlah pintu itu dan dia melihat seorang kakek-kakek yang sangat tua renta. Siapakah kalian? Saya adalah pengawal kerajaan. Pemuda ini mengatakan bahwa rumah ini adalah miliknya. Tidak, ini rumah aku. Semua keturunanku lalu tinggal di sini. Tapi ini milikku. Siapakah kamu, pemuda? Saya adalah Tamliko. Siapa? Ulangi lagi nama kamu. Saya adalah Tamliko bin Filsin. Tiba-tiba kakek tua itu tersungkur dan mencium kaki Tamliko. Ya, dia adalah kakek saya yang sudah lama hilang. Dia adalah salah satu pemuda yang pergi dari kekejaman Dikianus. Berita itu pun terdengar kepada raja. Lalu raja memerintahkan membawa Dikianus dan mencari teman-temannya. Raja mendampingi sendiri Tamliko ke gunung itu. Lalu Tamliko bilang, bagaimana kalau saya saja yang pergi ke sana agar teman-teman saya tidak merasa khawatir dengan kedatangan kita. Takutnya mereka mengira kalau Raja Dikianus ingin menyerang mereka. Baiklah, pergilah Tamliko ke atas gunung dan bertemu dengan temannya. Temannya menyambut sangat dengan bahagia karena Tamliko berhasil pulang dengan selamat. Mereka pun makan lalu diceritakanlah kejadian sebenarnya. Mereka semuanya kaget. Lalu mereka meminta Tamliko, apa yang harus kita lakukan Tamliko agar kita selamat? Bagaimana kalau kita minta pertolongan dari Allah? Ya Allah, angkatlah tangan kalian, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Allah, demi kebenaran yang Engkau tampakkan kepada kami, cabutlah nyawa kami. Mereka bertujuh pun meninggal dunia seketika itu juga, dan Allah menutup pintu masuk gua.
Nah, akhirnya raja itu menunggu sampai 7 hari 7 malam. Kenapa Tamliko tidak turun lagi? Akhirnya raja pun menaik dan raja melihat tidak ada satupun pintu gua yang terbuka. Akhirnya raja memutuskan bahwa tempat adanya gua itu dijadikan sebuah masjid, tempat peribadatan. Demikianlah cerita itu. Hikmahnya adalah Allah akan selalu menjaga kita dan selalu memberikan kebaikan kepada setiap yang Ia hendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.